Assalamualaikum bunda-bunda hebat. Balik lagi sama aku di Syaka Bercerita. Tempat kita berbagi tawa, air mata, sampai rasa gemas sama drama rumah tangga. Tanpa berlama-lama lagi, yuk kita masuk ke kisah hari ini yang benar-benar bikin narik napas dalam-dalam. 5 tahun kalian menghinaku sebagai anak haram di depan keluarga besar. Aku tak diam saat dihina. Detik itu juga aku langsung ceraikan suami di depan mereka. Kubongkar semua kebusukan suami dengan pelakor yang masih saudara dan kupastikan kalian membusuk di penjara. Namira Arisanti. Itulah nama yang kusematkan dengan bangga di depan cermin setiap pagi, sebelum dunia meruntuhkannya dengan kata-kata tajam. Aku adalah wanita yang dibesarkan dalam kesederhanaan namun penuh kasih sayang, hingga akhirnya takdir mempertemukanku dengan Cakra, lelaki yang kupikir akan menjadi pelabuhan terakhir dari segala pencarianku. 5 tahun yang lalu, aku melangkah masuk ke dalam rumah megah ini dengan harapan akan membangun sebuah istana cinta. Namun yang kutemukan hanyalah dinding batu yang dingin dan tatapan mata yang penuh penghakiman. Aku hanyalah seorang wanita yang mencoba berbakti, seorang istri yang menaruh seluruh dunianya di telapak tangan suaminya, tanpa menyadari bahwa tangan itu pula yang akan membiarkanku jatuh terperosok ke dalam jurang hinaan. Matahari baru saja tergelincir ke arah barat, menyisakan semburat jingga yang memantul pada jendela kaca besar di ruang tamu keluarga besar Cakra. Aku berdiri dengan tangan yang sedikit gemetar, merapikan taplak meja sutra yang sebenarnya sudah sangat rapi. Sore ini, sebuah jamuan teh kecil diadakan untuk menyambut kepulangan ibu mertuaku dari luar negeri. Aku tahu, setiap langkahku di rumah ini selalu diawasi oleh mata yang dingin dan penuh penilaian. Sejak pernikahan kami 5 tahun yang lalu, aku selalu berusaha menjadi istri yang sempurna bagi Cakra, seorang pengusaha muda yang karirnya sedang berada di puncak kejayaan. Namun, kesempurnaan itu seolah tidak pernah cukup bagi keluarga besar sang suami yang selalu melihatku sebagai noda di atas kain putih yang bersih. Suara langkah sepatu hak tinggi yang beradu dengan lantai marmer membuyarkan lamunan panjangku. Itu adalah mama mertuaku, Nyonya Widya, yang berjalan masuk dengan keanggunan yang mengintimidasi setiap orang di sekitarnya. Di sampingnya, berdiri seorang wanita cantik dengan gaun merah marun yang sangat pas di tubuhnya, menonjolkan setiap lekuk yang seolah mengejek kesederhanaanku. Dia adalah Jessica, teman lama keluarga Cakra yang kehadirannya selalu membuat napas ini terasa sesak dan berat. Jessica memiliki senyum yang manis, namun aku selalu bisa merasakan ada duri yang tersembunyi di balik setiap kata manis yang keluar dari bibir merahnya itu. Namira, kamu sudah menyiapkan semuanya dengan benar, kan? Saya tidak ingin ada kesalahan sedikit pun di depan kolega saya nanti malam, ujar Nyonya Widya tanpa sedikit pun memandang wajahku. Suaranya datar, sedingin es yang tidak pernah mencair meski terpapar terik matahari. Aku mengangguk kecil, mencoba tetap tenang meski hatiku mencelos melihat betapa akrabnya Jessica merangkul lengan ibu mertuaku. Sebuah kedekatan yang bahkan tidak pernah bisa aku raih selama 5 tahun menjadi menantu di rumah ini. Sudah, Ma. Semua hidangan dan persiapan ruang tamu sudah sesuai dengan permintaan Mama. Jawabku lembut, berusaha menjaga nada bicaraku agar tetap sopan. Aku berusaha menunjukkan bakti yang tulus, meski aku tahu bahwa Jessica baru saja membisikkan sesuatu ke telinga Nyonya Widya yang membuat wanita tua itu mendadak mengubah raut wajahnya menjadi sinis dan penuh kebencian. Kualitas seseorang memang tidak bisa berbohong ya, Tante. Mau memakai perhiasan semahal apapun, kalau dasarnya adalah barang ilegal, tetap saja akan terlihat tidak pantas berada di ruangan ini. Celetuk Jessica dengan nada santai, seolah dia sedang membicarakan cuaca atau hal sepele lainnya. Namun, aku tahu persis kemana arah pembicaraan itu. Jantungku berdegup kencang, memukul dada dengan ritme yang menyakitkan. Istilah anak ilegal mulai sering kudengar belakangan ini, seperti sebuah hantu yang sengaja diciptakan oleh mereka untuk menghantui setiap sudut pikiranku dan meracuni harga diriku sebagai seorang wanita. Aku hanya bisa mengepalkan tangan di balik gaun yang kukenakan, merasakan kuku-kukuku menekan telapak tangan hingga perih. Aku tidak ingin merusak suasana, apalagi Cakra belum pulang dari kantornya. Selama ini, suamiku selalu berkata agar aku mengabaikan ucapan Jessica. Cakra selalu bilang bahwa Jessica hanya bercanda karena mereka sudah berteman sejak kecil dan sudah dianggap seperti saudara sendiri. Namun,
Apakah candaan harus sesakit ini? Apakah candaan harus menyerang kehormatan orang tuaku yang sudah tiada dan tidak bisa membela diri mereka sendiri dari fitnah keji ini? Acara jamuan teh itu berlangsung dengan penuh tekanan yang menghimpit dada. Aku hanya berdiri di sudut ruangan, melayani kebutuhan tamu-tamu yang datang dengan senyum palsu yang mulai retak. Sementara Jessica duduk di pusat perhatian. Dia bercerita tentang proyek bisnis baru yang sedang dijalankannya bersama Cakra dengan penuh semangat. Aku merasa seperti orang asing di rumahku sendiri. Seperti debu yang tidak terlihat namun dianggap mengganggu. Setiap kali aku mencoba bergabung dalam percakapan, Nyonya Widya akan segera memotong pembicaraan atau mengalihkan perhatian ke hal lain seolah keberadaanku tidak pernah ada. Puncaknya adalah ketika salah satu kerabat jauh bertanya tentang latar belakang keluargaku dengan nada penuh selidik. Ruangan yang tadinya bising oleh tawa mendadak menjadi senyap, menyisakan keheningan yang mencekam. Jessica meletakkan cangkir tehnya perlahan, lalu menatapku dengan tatapan penuh simpati yang sangat jelas dibuat-buat. Oh, bukankah kita sudah sepakat untuk tidak membahas hal sensitif itu? Kasihan Namira. Dia pasti malu kalau statusnya sebagai anak ilegal diketahui banyak orang. Sudahlah, yang penting sekarang dia sudah menjadi bagian dari keluarga ini. Meski mungkin hanya sementara saja sampai kebenaran lain terungkap. Ucap Jessica dengan nada yang sangat jelas terdengar ke seluruh penjuru ruangan, memastikan setiap kuping menangkap fitnah itu. Aku merasa dunianya seolah berhenti berputar saat itu juga. Wajah-wajah di depanku mulai memudar, menyisakan tatapan jijik dan bisikan-bisikan yang mulai bermunculan dari balik kipas-kipas mahal mereka. Aku menatap Nyonya Widya, berharap ada secercah pembelaan atau setidaknya teguran untuk Jessica. Namun sang mertua justru memalingkan wajah ke arah lain. Dia seolah membenarkan setiap kata yang keluar dari mulut Jessica dengan diamnya itu. Aku ingin berteriak bahwa itu semua fitnah, bahwa orang tuaku menikah secara sah dan terhormat. Namun suaraku seolah hilang ditelan oleh keramaian yang menghakimi ini. Malam itu, setelah semua tamu pulang dan menyisakan bau parfum yang memuakan, aku duduk terdiam di pinggir tempat tidur yang terasa sangat luas dan dingin. Pintu kamar terbuka, menampilkan sosok Cakra yang tampak sangat lelah dengan dasi yang sudah dilonggarkan. Aku berdiri, ingin segera menumpahkan segala sesak dan mengadukan apa yang terjadi sore tadi. Namun Cakra hanya melempar tas kerjanya ke sofa dan langsung melangkah menuju kamar mandi tanpa menyapa. Cakra, kita perlu bicara soal Jessica dan ucapannya tadi sore. Ujarku dengan suara yang serak menahan tangis. Cakra berhenti sejenak, lalu menghela napas panjang yang terdengar sangat berat tanpa sudi menoleh ke arahku. Namira, tolonglah jangan mulai lagi. Aku sedang sangat lelah hari ini. Bisnis sedang sulit dan aku tidak punya waktu untuk mengurus drama tidak penting antara kamu dan Jessica. Dia itu teman baikku. Dia banyak membantuku dalam urusan modal perusahaan saat aku sedang di bawah. Kalau dia bicara sedikit kasar, tolong maklumi saja dan jangan dimasukkan ke dalam hati. Dia tidak bermaksud jahat padamu. Kata-kata Cakra bagaikan sembilu yang menyayat tepat di jantungku. Lebih sakit dari fitnah Jessica tadi sore. Suamiku, orang yang seharusnya menjadi pelindung dan benteng terakhirku, justru lebih memilih membela wanita lain yang jelas-jelas baru saja menginjak-injak harga diriku di depan orang banyak. Aku terdiam. Air mataku jatuh tanpa suara, membasahi pipi yang terasa panas. Aku menyadari satu hal yang menyakitkan malam itu, bahwa aku benar-benar sendirian di istana megah yang kupikir adalah rumah ini. Namun, di balik rasa sakit yang menghujam, sebuah kekuatan baru mulai tumbuh dari reruntuhan harga diriku. Namira tidak akan membiarkan harga dirinya terus diinjak-injak tanpa perlawanan yang berarti mulai detik ini. Jika mereka ingin bermain dengan kata ilegal untuk menjatuhkanku, maka aku akan mencari tahu apa yang sebenarnya ilegal dan busuk di dalam rumah ini yang mereka sembunyikan dengan rapat. Aku melangkah menuju meja kerja Cakra setelah aku memastikan suamiku benar-benar terlelap karena kelelahan yang luar biasa. Ada sesuatu yang mengganjal di hatiku saat melihat bagaimana Cakra begitu protektif terhadap setiap gerakan Jessica. Aku mulai memeriksa beberapa dokumen yang tertinggal di dalam tas kerja suaminya dengan tangan yang masih gemetar, karena rasa takut sekaligus penasaran. Saat itulah, aku menemukan sebuah amplop coklat kecil yang terselip di antara tumpukan laporan keuangan perusahaan yang rumit. Di dalamnya,
Terdapat catatan transfer bank dalam jumlah yang sangat fantastis ke sebuah rekening atas nama yayasan yang tidak pernah kudengar namanya sebelumnya. Yang lebih mengejutkan adalah catatan tangan di balik bukti transfer itu yang ditulis dengan tinta hitam pekat. Ada tulisan tangan Cakra yang sangat kukenali, menyebutkan kata biaya untuk anak kita dengan garis bawah yang tegas. Tangan ini gemetar hebat hingga kertas itu nyaris jatuh ke lantai marmer. Jantungku berdetak seolah ingin melompat keluar dari rongga dada yang sesak. Anak kita? Siapa yang dimaksud Cakra dalam catatan ini? Selama 5 tahun pernikahan kami yang hampa ini, kami belum dikaruniai buah hati meski sudah mencoba berbagai cara. Pikiran liar pun langsung tertuju pada satu nama, Jessica. Apakah selama ini fitnah anak ilegal yang mereka tujukan padaku hanyalah sebuah taktik kotor untuk menutupi keberadaan anak yang sebenarnya ilegal di antara hubungan gelap Cakra dan Jessica? Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba menguasai oksigen yang terasa menipis di sekitarku. Aku mengambil ponsel, lalu memotret setiap lembar dokumen itu sebagai senjata pertamaku. Perjalanan panjang untuk mengungkap kebenaran yang pahit ini baru saja dimulai. Dan aku tidak akan pernah berhenti sampai semua orang yang telah menghinaku merangkak di bawah kakiku untuk memohon ampunan. Kebenaran harus terungkap, meski harus menghancurkan istana ini hingga menjadi abu yang tak bersisa. Cahaya lampu gantung kristal di ruang makan utama terasa begitu menyilaukan, seolah ingin menelanjangi setiap sudut kegelisahan yang kusembunyikan di balik riasan tipis. Pagi ini, suasana meja makan terasa jauh lebih mencekam daripada biasanya. Cakra duduk di ujung meja dengan kemeja biru muda yang rapi. Jemarinya sibuk menggeser layar ponsel sementara kopi hitamnya mengepulkan aroma pahit yang memenuhi ruangan. Di hadapannya, Nyonya Widya sedang mengoleskan selai stroberi pada rotinya dengan gerakan yang sangat anggun namun penuh penekanan. Aku duduk di sisi samping, merasa seperti bayangan yang tidak diinginkan di tengah harmoni keluarga yang semu ini. Cakra. Mama dengar proyek baru di pinggir kota itu akan segera dimulai. Apakah Jessica sudah mengatur semua izinnya dengan benar? Tanya Nyonya Widya tanpa mengalihkan pandangan dari rotinya. Suaranya terdengar lembut. Namun ada nada kebanggaan yang selalu muncul setiap kali nama wanita itu disebut. Aku terdiam, memegang sendok peraku dengan erat hingga buku-buku jariku memutih. Setiap kali nama Jessica muncul, ulu hatiku terasa seperti diremas oleh tangan tak kasat mata. Cakra mengangguk pelan. Wajahnya tampak sedikit lebih cerah. Sudah, Ma. Jessica memang luar biasa kalau urusan negosiasi dengan pihak luar. Dia punya koneksi yang tidak dimiliki orang lain. Tanpa dia, mungkin proyek ini akan terhambat di birokrasi yang rumit. Jawab Cakra dengan nada suara yang penuh kekaguman. Aku menelan ludah yang terasa pahit. Pujian itu seharusnya milikku, atau setidaknya aku yang berada di sana mendukungnya. Namun aku justru dikurung dalam sangkar emas ini sebagai pajangan yang dihina. Tentu saja, Jessica itu dididik dalam keluarga yang terhormat dan jelas asal-usulnya. Dia tahu cara menempatkan diri dan bagaimana cara bekerja keras demi nama baik keluarga. Tidak seperti orang yang hanya tahu cara menghabiskan uang suami tanpa memberikan kontribusi apapun bagi martabat keluarga ini. Sindir Nyonya Widya sambil melirikku sekilas dengan tatapan meremehkan. Aku tahu sindiran itu ditujukan padaku. Sebutan anak ilegal yang dilemparkan Jessica kemarin sore rupanya telah menjadi senjata baru bagi mertuaku untuk semakin menyudutkan posisiku di rumah ini. Aku mencoba menarik napas panjang, mencari kekuatan di tengah himpitan kata-kata tajam itu. Ma, soal apa yang dikatakan Jessica kemarin tentang saya menjadi anak ilegal, itu sama sekali tidak benar. Saya punya dokumen lengkap dan orang tua saya adalah orang yang jujur. Ucapku dengan suara yang aku usahakan tidak bergetar. Aku harus membela diri. Aku tidak bisa membiarkan kebohongan itu tumbuh menjadi kebenaran di kepala mereka. Namun, Cakra justru menggebrak meja dengan pelan, membuat cangkir kopinya berdenting nyaring. Namira, bisakah kita sarapan dengan tenang? Aku sudah bilang jangan terlalu sensitif dengan ucapan Jessica. Dia hanya bicara berdasarkan apa yang dia dengar dari luar. Kalau kamu memang merasa benar, tidak perlu seheboh itu membela diri. Sikapmu yang seperti ini justru membuat Mama semakin tidak nyaman. Bentak Cakra dengan mata yang menatapku tajam. Aku terpaku, merasakan detak jantungku berhenti sejenak.
Pembelaanku dianggap sebagai gangguan, sementara fitnah itu dianggap sebagai kebenaran yang harus kumaklumi. Nyonya Widya tersenyum sinis, seolah menikmati kemenangan kecilnya. Sudahlah Cakra, biarkan saja. Mungkin memang benar apa yang orang katakan. Darah tidak pernah berbohong. Seseorang yang lahir dari ketidakteraturan akan selalu membawa kekacauan dimanapun dia berada. Seharusnya kamu lebih mendengarkan saran Mama dulu sebelum memutuskan untuk membawa orang asing masuk ke dalam silsilah keluarga kita yang suci ini. Kata-kata itu benar-benar menghancurkan sisa-sisa kesabaranku. Aku bangkit dari kursi dengan gerakan perlahan, mencoba menjaga martabatku yang sudah robek di sana-sini. Saya permisi ke kamar dulu. Sepertinya selera makan saya sudah hilang karena udara di ruangan ini terlalu menyesakan. Ujarku datar tanpa menunggu jawaban dari mereka berdua. Aku melangkah pergi dengan punggung tegak. Meski di dalam hati aku merasa seperti sedang berdarah-darah. Aku mengunci pintu kamar dan bersandar di sana, mencoba meredam isak tangis yang mulai menyeruak. Namun, tangis tidak akan menyelesaikan masalah ini. Aku teringat kembali pada foto dokumen yang kuambil semalam di ponselku. Bukti transfer rutin ke sebuah yayasan misterius dengan catatan biaya untuk anak kita. Jika Jessica begitu diagungkan karena latar belakangnya yang terhormat, lalu siapa anak yang dimaksud Cakra dalam catatan itu? Apakah keluarga besar ini tahu bahwa putra kebanggaan mereka memiliki rahasia yang jauh lebih kotor daripada status yang mereka tuduhkan padaku? Ponselku bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor yang tidak kukenal. Isinya singkat namun membuat darahku berdesir hebat. Berhentilah mencari tahu jika kamu masih ingin tinggal di rumah itu dengan selamat. Pesan itu disertai dengan sebuah foto rumah kecil di pinggiran kota yang tampak sangat asri namun tersembunyi. Jantungku berpacu sangat cepat. Siapa yang mengirimkan pesan ini? Apakah Jessica? Ataukah Cakra sudah mengetahui bahwa aku mulai mengendus rahasia gelapnya? Rasa takut sempat menyergapku. Namun rasa ingin tahu dan keinginan untuk memulihkan nama baikku jauh lebih besar. Aku tidak boleh menyerah sekarang. Jika aku mundur, maka selamanya aku akan dianggap sebagai sampah yang beruntung bisa tinggal di istana ini. Aku mulai mencari tahu alamat yang ada di foto tersebut melalui aplikasi peta digital. Lokasinya cukup jauh, tersembunyi di balik perbukitan hijau yang jarang dilalui kendaraan umum. Sebuah tempat yang sempurna untuk menyembunyikan sesuatu atau seseorang. Sore harinya, saat Cakra kembali pergi untuk pertemuan bisnis yang dia klaim sangat penting bersama Jessica, aku memutuskan untuk keluar rumah dengan alasan ingin berbelanja kebutuhan pribadi. Aku menggunakan taksi daring dan meminta sopir untuk mengantarku ke titik yang sudah kutandai. Sepanjang perjalanan, pikiranku berkecamuk. Aku membayangkan kemungkinan terburuk yang akan kutemukan di sana. Apakah aku siap melihat kenyataan bahwa suamiku telah mengkhianatiku selama bertahun-tahun? Setelah menempuh perjalanan selama 1,5 jam, taksi berhenti di depan sebuah pagar kayu yang sederhana namun terawat dengan sangat baik. Rumah itu tampak sepi. Namun ada sebuah ayunan anak-anak di halaman depan yang bergerak pelan ditiup angin sore. Hatiku mencelos. Ayunan itu adalah bukti nyata bahwa ada kehidupan kecil yang sedang disembunyikan di sini. Aku melangkah turun dengan kaki yang terasa sangat lemas, seolah seluruh tenagaku telah disedot oleh kenyataan pahit yang ada di depan mata. Aku mendekat ke arah pagar, mencoba mengintip ke dalam melalui celah kayu yang ada. Di sana, aku melihat seorang wanita yang sangat kukenali sedang duduk di teras sambil memangku seorang anak laki-laki berusia sekitar 4 tahun. Wanita itu mengenakan pakaian rumah yang sangat santai, jauh dari kesan glamor yang biasa dia tunjukkan di rumah Cakra. Dia adalah Jessica. Dia tampak begitu lembut, sangat berbeda dengan sosok ular yang selalu menyemburkan racun padaku. Ayo makan dulu, sayang. Sebentar lagi papa datang bawa mainan baru untuk kamu. Suara Jessica terdengar sangat merdu namun bagaikan petir di telingaku. Papa. Kata itu menghujam jantungku berulang kali hingga aku harus berpegangan pada pagar agar tidak jatuh pingsan. Anak itu memiliki garis wajah yang sangat mirip dengan Cakra, terutama bagian matanya yang dalam dan hidungnya yang tegas. Tidak ada keraguan lagi. Anak inilah yang dimaksud dalam catatan keuangan itu. Aku segera bersembunyi di balik pohon besar ketika sebuah mobil mewah berwarna hitam masuk ke halaman rumah tersebut.
Itu adalah mobil Cakra. Aku melihat suamiku keluar dari mobil dengan wajah yang sangat ceria. Wajah yang tidak pernah dia tunjukkan padaku selama bertahun-tahun pernikahan kami. Dia langsung memeluk anak itu dan mencium kening Jessica dengan penuh kasih sayang. Pemandangan itu menghancurkan seluruh harapanku. 5 tahun pengabdianku hanyalah sebuah panggung sandiwara untuk menutupi kebahagiaan sejati yang dia bangun di tempat ini. Aku membekap mulutku agar tidak mengeluarkan suara teriakan yang meledak dari dalam dada. Air mata yang sejak tadi kutahan kini mengalir deras membasahi pipi. Mereka menyebutku anak ilegal hanya untuk mengalihkan perhatian dari fakta bahwa mereka sendiri telah menciptakan kehidupan ilegal yang sangat menjijikan. Jessica menggunakan status sosialnya untuk menghancurkanku. Sementara dia sendiri adalah perusak rumah tangga orang lain. Aku mengambil ponsel dan merekam momen kebersamaan mereka dari balik persembunyianku. Setiap detik rekaman itu adalah bukti pengkhianatan yang akan kugunakan untuk meruntuhkan kerajaan mereka. Malam itu aku kembali ke rumah lebih awal. Duduk di kegelapan ruang tamu sambil menunggu kepulangan Cakra. Aku tidak lagi merasa takut atau rendah diri. Rasa sakit ini telah berubah menjadi api kemarahan yang dingin dan terencana. Saat suara mobil Cakra terdengar di halaman, aku menyalakan lampu ruang tamu, membuat suamiku yang baru masuk tampak terkejut melihatku duduk dengan tatapan kosong namun tajam. Baru pulang dari pertemuan bisnis yang sangat penting, Cakra? Tanyaku dengan nada yang sangat tenang. Sebuah ketenangan yang menandai awal dari badai yang akan segera datang menghancurkan hidup mereka semua. Cakra menghentikan langkahnya tepat di ambang pintu. Tangannya masih memegang kunci mobil yang berdenting pelan. Sorot matanya yang tadi tampak cerah mendadak meredup, digantikan oleh gurat kecemasan yang berusaha ia sembunyikan di balik kerutan dahi. Ia menatapku seolah aku adalah orang asing yang tiba-tiba muncul di ruang tamunya sendiri. Kamu belum tidur, Namira? Ini sudah hampir tengah malam. Aku tadi ada urusan mendadak dengan klien besar di luar kota bersama Jessica. Ucapnya dengan nada suara yang dipaksa tetap tenang. Namun aku bisa menangkap getaran tipis di ujung kalimatnya. Aku menyunggingkan senyum kecil yang terasa getir di bibirku. Klien besar atau keluarga kecil, Cakra? Tanyaku retoris, membiarkan kalimat itu menggantung di udara yang terasa semakin dingin. Aku bisa melihat jakunnya naik turun. Ia menelan ludah dengan susah payah. Namun, seperti biasanya, Cakra adalah aktor yang ulung. Ia segera mengubah raut wajahnya menjadi ekspresi kesal yang dibuat-buat. Seolah-olah akulah yang sedang berhalusinasi dan mencari masalah di malam yang sunyi ini. Apa maksud kamu? Jangan mulai lagi dengan kecurigaan tidak berdasar itu. Aku bekerja keras seharian ini demi mencukupi kebutuhan rumah ini, demi harga diri keluarga kita. Dan kamu malah duduk di sini untuk menginterogasiku seperti seorang kriminal. Cakra melempar jasnya ke atas sofa kulit, lalu berjalan menuju dapur untuk mengambil air minum. Aku mengikutinya dari belakang. Langkah kakiku tidak bersuara di atas karpet tebal. Namun bayanganku memanjang mengikuti setiap gerakannya yang tampak gelisah. Aku berdiri di ambang pintu dapur, menyilangkan tangan di dada sambil terus menatap punggung suamiku yang tegap itu. Harga diri keluarga mana yang kamu maksud? Apakah harga diri yang dibangun di atas kebohongan dan fitnah yang kamu biarkan Jessica lemparkan padaku setiap hari? Ataukah harga diri yang kamu simpan rapat-rapat di sebuah rumah kecil di pinggiran kota? Kalimatku kali ini lebih tajam, menusuk tepat di titik saraf ketenangannya hingga gelas yang ia pegang berdenting keras saat diletakkan di atas meja marmer. Cakra berbalik dengan cepat. Wajahnya memerah padam. Cukup. Namira, aku tidak tahu apa yang sedang merasuki pikiranmu sampai kamu bicara melantur seperti itu. Kalau kamu hanya ingin memancing keributan karena iri pada keberhasilan Jessica, lebih baik kamu diam. Jessica itu aset penting bagi perusahaanku. Dia punya nama, dia punya martabat. Tidak seperti kamu yang terus-menerus merengek soal asal-usul yang tidak jelas itu. Bentaknya dengan volume suara yang meningkat. Rasa sakit itu kembali menghujam. Namun kali ini aku tidak membiarkan air mata jatuh di hadapannya. Martabat? Kamu menyebut wanita yang menyembunyikan anak dari suami orang lain sebagai wanita bermartabat? Dan kamu menyebutku tidak jelas hanya karena aku tidak memiliki kekayaan seperti mereka? Ingat Cakra, aku adalah istri sahmu.
Tapi sepertinya sebutan istri hanya tameng bagimu untuk menutupi kebusukan yang kalian lakukan di belakangku. Balasku dengan suara yang rendah namun penuh penekanan. Tiba-tiba, lampu lorong menyala dan Nyonya Widya muncul dengan piyama sutranya yang mewah. Wajahnya tampak sangat terganggu oleh keributan yang kami timbulkan. Ada apa ini malam-malam berteriak seperti orang tidak berpendidikan? Namira, apakah kamu tidak bisa memberi suamimu ketenangan sedikit saja setelah dia pulang bekerja? Benar-benar tidak tahu diuntung. Tegur mertuaku itu dengan nada merendahkan yang sudah menjadi makananku sehari-hari. Cakra segera mendekati ibunya, seolah mencari perlindungan. Namira mulai lagi. Dia menuduhku yang tidak-tidak dan membawa-bawa nama Jessica lagi. Padahal aku baru saja mengurus kontrak besar yang akan menyelamatkan saham perusahaan kita bulan depan. Adu Cakra dengan wajah yang memelas. Aku hanya bisa terpaku melihat betapa mudahnya ia memutarbalikkan fakta di depan ibunya. Sementara aku berdiri di sana sebagai pihak yang selalu disalahkan. Nyonya Widya menatapku dengan mata menyipit penuh kebencian. Sudah saya duga. Membawa orang dari latar belakang tidak jelas ke dalam keluarga ini hanya akan membawa sial. Kamu itu seharusnya sadar diri. Namira, kamu beruntung Cakra mau menikahimu dan mengangkat derajatmu. Tapi sepertinya darah rendahmu itu memang tidak bisa diajak bekerja sama untuk menjaga ketenangan rumah ini. Kamu itu hanya beban. Anak ilegal yang beruntung mendapatkan belas kasihan. Ucapnya tanpa perasaan. Setiap kata yang keluar dari mulut Nyonya Widya terasa seperti siraman air raksa yang membakar kulitku. Anak ilegal. Kata itu lagi. Mereka terus mengulanginya seolah-olah itu adalah mantra untuk membuatku merasa kecil dan tak berdaya. Aku mengepalkan tangan hingga kuku-kukuku melukai telapak tangan sendiri. Cukup. Jangan panggil aku dengan sebutan itu lagi. Aku punya nama. Dan aku punya orang tua yang terhormat meski mereka tidak sekaya kalian. Dan untukmu Cakra, jika kamu merasa aku adalah beban, kenapa kamu tidak melepaskanku saja sejak dulu? Kenapa kamu harus menjadikanku pelarian untuk menutupi dosa-dosamu? Cakra tertawa sinis. Sebuah tawa yang terdengar sangat dingin di telingaku. Melepaskanmu? Dan membiarkanmu pergi membawa harta gonogini dari keringatku? Jangan harap. Namira, kamu akan tetap di sini, menjadi istri yang patuh. Atau kamu akan keluar dari rumah ini tanpa membawa sepeser pun dan dengan nama baik yang sudah hancur total. Aku punya segalanya untuk membuatmu terlihat seperti wanita gila di depan hukum jika kamu berani macam-macam. Ancamnya dengan mata yang berkilat kejam. Aku terdiam, menyadari betapa dalam lubang yang telah mereka gali untuk menjebakku. Mereka bukan hanya ingin menghancurkan mentalitasku, tapi juga ingin memastikan aku tidak punya kekuatan untuk melawan secara finansial maupun hukum. Nyonya Widya kemudian melangkah mendekat. Jarinya menunjuk tepat di depan wajahku. Besok ada acara syukuran di rumah kolega kami. Kamu harus ikut dan bersikap manis. Jangan berani-berani menunjukkan wajah murungmu itu atau menceritakan omong kosongmu pada siapapun. Jika tidak, saya sendiri yang akan memastikan kamu ditendang keluar ke jalanan tempat asalmu. Perintahnya mutlak. Setelah mereka berdua pergi meninggalkan dapur, aku merosot jatuh ke lantai yang dingin. Tubuhku bergetar hebat, bukan karena takut, melainkan karena amarah yang sudah mencapai puncaknya. Di dalam saku dasterku, aku meraba ponsel yang masih menyimpan rekaman video sore tadi. Mereka pikir aku lemah. Mereka pikir aku tidak punya kartu as untuk menghancurkan mereka. Mereka lupa bahwa seekor merpati yang terpojok pun bisa mematuk dengan sangat menyakitkan. Aku menghabiskan sisa malam itu di sofa ruang tamu. Tidak sudi kembali ke ranjang yang sama dengan lelaki pengkhianat itu. Aku mulai menyusun rencana di dalam kepalaku. Jika Cakra mengancam akan menghancurkan namaku, maka aku akan memastikan seluruh dunia tahu siapa sebenarnya yang memiliki status ilegal di hidup ini. Aku teringat pada pengacara keluarga orang tuaku yang dulu pernah membantu urusan warisan kecil yang kuterima. Aku harus menemuinya secara sembunyi-sembunyi besok sebelum acara syukuran itu dimulai. Pagi harinya, aku bangun dengan tekad yang lebih bulat. Aku menyiapkan sarapan seperti biasa. Melakukan rutinitas sebagai istri yang patuh seolah kejadian semalam tidak pernah terjadi. Cakra tampak sedikit curiga melihat ketenanganku.
Namun ia terlalu sombong untuk berpikir bahwa aku sedang merencanakan sesuatu yang besar. Begitu dong. Kalau kamu nurutkan enak dilihatnya. Tidak perlu ada drama yang tidak perlu. Ucap Cakra sambil mengusap kepalaku dengan gerakan yang sangat memuakkan sebelum ia berangkat ke kantor. Setelah memastikan mobil Cakra keluar dari gerbang, aku segera bersiap-siap. Aku tidak akan pergi belanja seperti kemarin. Aku harus bergerak cepat sebelum Jessica atau mata-mata Nyonya Widya menyadari gerak-geriku. Aku menuju ke sebuah kantor hukum di pusat kota, tempat di mana kebenaran akan mulai aku rakit menjadi sebuah bom waktu bagi mereka. Di dalam taksi, aku terus memandangi foto anak kecil yang sangat mirip dengan Cakra itu. Anak itu tidak bersalah, namun orang tuanya adalah iblis yang menggunakan aku sebagai tameng dosa mereka. Sesampainya di kantor hukum, aku disambut oleh Pak Gunawan, pengacara senior yang sudah kukenal sejak kecil. Aku menceritakan semuanya tanpa ada yang ditutupi, termasuk penemuan bukti transfer dan video yang kuambil kemarin. Pak Gunawan mendengarkan dengan seksama. Wajahnya tampak sangat serius saat melihat bukti-bukti yang kutunjukkan. Ini sudah masuk ke dalam ranah penipuan dan perzinahan, Namira. Tapi kita harus sangat hati-hati karena keluarga Cakra memiliki pengaruh yang besar di kepolisian dan media. Saran Pak Gunawan dengan nada waspada. Aku mengangguk paham. Aku tahu musuh yang kuhadapi bukanlah orang sembarangan. Mereka memiliki uang dan kekuasaan yang bisa membeli apa saja, termasuk kebenaran. Saya tidak peduli seberapa besar pengaruh mereka. Pak, saya ingin nama baik saya dibersihkan dan mereka mendapatkan balasan yang setimpal atas apa yang mereka lakukan pada orang tua saya dan saya sendiri selama 5 tahun ini. Jawabku dengan nada bicara yang tegas dan penuh keyakinan. Pak Gunawan kemudian memberikan instruksi padaku untuk mulai mengumpulkan bukti-bukti penggelapan dana perusahaan yang mungkin dilakukan Cakra melalui Jessica. Biasanya hubungan seperti ini melibatkan aliran dana yang tidak sah untuk menutupi kebutuhan hidup simpanannya. Jika kita bisa membuktikan ada dana perusahaan yang disalahgunakan, itu akan menjadi pukulan telak bagi bisnis mereka, jelas Pak Gunawan. Aku pulang dengan membawa secercah harapan di tengah badai yang sedang melanda. Aku harus tetap menjadi Namira yang lemah di mata mereka. Sampai saat yang tepat tiba untuk aku melepaskan semua bukti itu dan melihat bagaimana istana mereka runtuh berkeping-keping di depan mata seluruh dunia. Perang baru saja dimulai, dan aku tidak akan menjadi pihak yang kalah kali ini. Pagi ini, aroma kopi yang biasanya menenangkan justru terasa menyesakkan dada, seperti kabut hitam yang menyelimuti setiap sudut dapur. Aku bergerak dengan ketenangan yang dipaksakan, menata piring-piring porselen mahal di atas meja makan dengan gerakan yang terukur. Cakra sudah berangkat lebih awal. Katanya ada rapat mendadak dengan Dewan Komisaris. Namun aku tahu kemana arah tujuannya yang sebenarnya. Bayangan rumah kecil di pinggiran kota itu terus berputar di kepalaku seperti kaset rusak yang tak kunjung berhenti. Aku harus bergerak cepat sebelum keberanianku menguap di telan ketakutan yang sengaja mereka tanamkan selama bertahun-tahun di rumah ini. Setelah memastikan Nyonya Widya pergi ke sanggar senam mewahnya, aku melangkah menuju ruang kerja pribadi Cakra yang terletak di lantai 2. Jantungku berdegup kencang, seolah-olah setiap detaknya bisa terdengar oleh dinding-dinding rumah yang terasa memiliki telinga. Pintu kayu jati itu tertutup rapat, namun aku tahu di mana Cakra menyembunyikan kunci cadangannya, di balik bingkai foto keluarga yang tampak sangat harmonis di lorong. Dengan tangan gemetar, aku memasukkan kunci itu ke lubangnya. Bunyi klik kecil terdengar seperti ledakan di telingaku yang sedang waspada. Ruangan itu tercium bau cerutu mahal dan parfum maskulin yang sangat khas milik suamiku. Aku segera menuju meja kerjanya, sebuah meja besar dari kayu gelap yang penuh dengan tumpukan dokumen legal. Mataku menyapu setiap inci permukaan meja, mencari sesuatu yang tidak biasa. Aku mulai membuka laci-laci terkunci menggunakan kartu plastik tipis yang diajarkan oleh Pak Gunawan kemarin melalui telepon. Laci pertama berisi paspor dan dokumen tanah. Laci kedua berisi jam tangan mewah. Namun, di laci paling bawah yang tersembunyi di balik tumpukan map proyek, aku menemukan sebuah buku catatan kecil berwarna biru tua. Buku itu tampak kusam, kontras dengan kemewahan ruangan ini. Saat aku membukanya, nafasku seolah terhenti di tenggorokan. Di sana terdapat catatan tangan Cakra yang sangat rapi, berisi daftar tanggal dan nominal uang yang sangat besar.
Di samping setiap angka, tertulis inisial JK. Jelas sekali itu merujuk pada Jessica. Namun yang membuat darahku berdesir hebat adalah catatan di lembar berikutnya. Dana operasional proyek bayangan. Di bawah judul itu, tertera aliran dana dari perusahaan utama Cakra menuju sebuah rekening perusahaan cangkang yang ternyata direkturnya adalah Jessica sendiri. Ini bukan sekadar perselingkuhan biasa. Ini adalah penggelapan dana perusahaan dalam skala besar yang dilakukan secara sistematis. Mereka menggunakan nama proyek fiktif untuk mengalirkan uang demi membiayai gaya hidup mewah Jessica dan anak rahasia mereka. Aku segera mengambil ponsel dan memotret setiap halaman buku itu dengan tangan yang dingin. Jadi ini alasan kamu begitu takut kehilangan Jessica, Cakra? Bukan karena dia aset perusahaan, tapi karena dia adalah pemegang rahasia busukmu. Bisikku pelan pada kesunyian ruangan itu. Tiba-tiba, aku mendengar suara langkah kaki yang menaiki tangga. Suaranya berat dan mantap. Itu pasti Cakra yang pulang lebih awal. Kepanikan mulai menjalar ke seluruh tubuhku. Aku segera mengembalikan buku biru itu ke tempat asalnya, merapikan map-map proyek, dan menutup laci dengan hati-hati. Aku berlari menuju jendela besar yang menghadap ke taman samping, mencoba menenangkan deru napas yang memburu. Pintu ruang kerja terbuka tepat saat aku pura-pura sedang mengelap debu di bingkai foto yang ada di pojok ruangan. Cakra berdiri di ambang pintu, menatapku dengan tatapan menyelidik yang tajam. "Sedang apa kamu di sini, Namira? Aku kan sudah bilang jangan pernah masuk ruang kerjaku tanpa izin." Tegurnya dengan suara yang rendah namun penuh ancaman. Aku memaksakan sebuah senyum tipis, mencoba terlihat setenang mungkin meski lututku terasa lemas. "Maaf, Cakra. Tadi aku melihat Bei Ijah lupa membersihkan ruangan ini. Jadi aku hanya ingin membantu merapikan sedikit. Aku tidak ingin Mama marah kalau melihat ruangan kerjamu berdebu saat ada tamu nanti malam." Jawabku dengan nada bicara yang lembut dan patuh, gaya bicara yang selalu dia sukai dariku. Cakra berjalan mendekat. Matanya menyapu meja kerjanya sejenak sebelum beralih menatap wajahku. Dia tampak ragu, namun rasa sombongnya sepertinya menutupi kecurigaannya. "Keluar sekarang. Jangan pernah ulangi lagi. Tugasmu hanya mengurus urusan dapur dan keperluan Mama. Jangan mencampuri urusan pekerjaanku," ucapnya sambil menunjuk ke arah pintu. Aku mengangguk patuh dan segera melangkah keluar. Namun di dalam saku dasterku, aku menggenggam ponsel yang berisi bukti kehancuran mereka. Aku baru saja akan menuruni tangga saat berpapasan dengan Jessica yang baru saja datang. Wanita itu menatapku dengan senyum kemenangan yang sangat memuakan, seolah dia adalah nyonya rumah yang sebenarnya di sini. "Halo Namira, sepertinya wajahmu pucat sekali. Apakah sebutan anak ilegal semalam masih membuatmu tidak bisa tidur nyenyak? Kasihan sekali. Mungkin kamu memang butuh bantuan psikiater untuk menerima kenyataan pahit tentang asal-usulmu yang memalukan itu," sindir Jessica sambil mengibaskan rambutnya yang harum. Dia berjalan melewatiku menuju ruang kerja Cakra tanpa mengetuk pintu, menunjukkan betapa besarnya kuasa yang dia miliki atas suamiku. Aku berhenti di anak tangga ketiga, berbalik dan menatap punggungnya dengan tatapan yang tidak lagi penuh ketakutan. "Terima kasih atas perhatiannya, Jessica. Tapi kurasa, yang lebih butuh psikiater adalah orang yang hidup dalam kepalsuan dan mencuri kebahagiaan orang lain untuk menutupi lubang di hatinya sendiri. Hati-hati, terkadang apa yang kita sembunyikan dengan sangat rapat justru akan meledak dan menghancurkan diri kita sendiri," balasku dengan nada yang sangat tenang namun penuh makna. Jessica berhenti melangkah. Dia berbalik dengan wajah yang mulai menegang. "Apa maksudmu? Kamu berani mengancamku?" tanyanya dengan suara yang mulai meninggi. Namun aku hanya tersenyum dan melanjutkan langkahku menuruni tangga tanpa menoleh lagi. Aku tahu dia pasti akan mengadu pada Cakra. Tapi aku tidak peduli lagi. Kartu A sudah ada di tanganku. Dan aku hanya perlu menunggu waktu yang tepat untuk menjatuhkannya di atas meja hijau. Siang itu, aku segera mengirimkan foto-foto catatan keuangan tersebut kepada Pak Gunawan melalui aplikasi pesan terenkripsi. Tak lama kemudian, ponselku bergetar. Ini bukti yang sangat kuat, Namira. Aliran dana ini menunjukkan adanya manipulasi pajak dan pencucian uang. Kita hanya butuh satu bukti lagi, yaitu pengakuan atau saksi dari pihak bank yang menangani transaksi ini.
Jika kita mendapatkannya, Cakra dan Jessica tidak akan bisa berkutik lagi di depan hukum, tulis Pak Gunawan dalam pesannya. Aku merasa sebuah beban berat sedikit terangkat dari pundakku. Namun, aku tahu ini baru permulaan. Nyonya Widya pasti tidak akan tinggal diam jika tahu menantu yang dia hina selama ini sedang merancang kehancuran putra kesayangannya. Aku harus tetap waspada dan memainkan peran sebagai istri yang tertindas dengan sangat sempurna. Sore harinya, aku kembali ke dapur untuk membantu menyiapkan makan malam besar. Jessica masih berada di atas bersama Cakra, dan suara tawa mereka terkadang terdengar hingga ke bawah, menyayat hati namun sekaligus memperkuat tekadku. Namira, mana sambal yang Mama minta? Kenapa lama sekali? Teriak Nyonya Widya dari ruang makan. Aku segera membawa mangkuk sambal itu dengan kepala tertunduk. Di meja makan, Nyonya Widya sedang sibuk memuji-muji Jessica di depan beberapa kolega arisannya yang hadir. Mereka semua menatapku dengan pandangan merendahkan, seolah aku adalah pelayan di rumah ini, bukan nyonya rumah yang sah. Ini jagonya bisnis. Namanya Jessica. Dia ini sudah seperti anak sendiri bagi saya. Pintar, cantik, dan yang paling penting keluarganya sangat jelas. Tidak seperti wanita yang hanya bisa numpang hidup dan punya masa lalu yang kelam. Ucap Nyonya Widya dengan bangga sambil menunjuk Jessica. Para tamu itu tertawa kecil, melirikku dengan tatapan sinis yang menyakitkan. Namun dalam hati, aku hanya bisa tertawa. Jika mereka tahu siapa sebenarnya wanita yang mereka puji itu, mungkin mereka akan segera membuang muka karena jijik. Malam itu, setelah semua tamu pulang, aku melihat Cakra dan Jessica keluar dari ruang kerja dengan wajah yang tampak sangat puas. Mereka membicarakan tentang sebuah kontrak baru yang akan ditandatangani besok pagi. Kontrak yang menurut catatan di buku biru tadi adalah puncak dari proyek bayangan mereka. Aku tahu, besok adalah hari yang sangat krusial. Jika kontrak itu ditandatangani, maka dana perusahaan dalam jumlah yang jauh lebih besar akan berpindah tangan secara ilegal ke rekening Jessica. Aku harus menghentikannya, atau setidaknya memastikan bahwa penandatanganan itu menjadi bukti terakhir yang menyeret mereka ke penjara. Aku kembali ke kamarku, menatap bayangan diriku di cermin. Namira yang dulu lemah dan penangis sudah tidak ada lagi. Yang berdiri di sini adalah seorang wanita yang siap bertarung demi harga diri dan kebenaran. Tunggu saja, Cakra. Besok pagi, saat kamu berpikir kamu sedang memenangkan dunia, disitulah aku akan menunjukkan bahwa anak ilegal yang kamu hina ini adalah orang yang akan meruntuhkan seluruh hidupmu. Bisikku pada bayanganku sendiri dengan mata yang berkilat tajam penuh keberanian. Puluhan ribu karakter emosi telah kupendam. Dan besok, semuanya akan meledak tanpa ampun. Fajar menyingsing dengan warna merah yang mencekam. Seolah langit pun tahu bahwa hari ini akan menjadi awal dari keruntuhan sebuah dinasti kebohongan. Aku terbangun sebelum alarm berbunyi, menatap langit-langit kamar yang tinggi dengan perasaan yang aneh. Tidak ada lagi rasa takut yang menghimpit. Yang ada hanyalah ketenangan dingin yang mematikan. Di sampingku, Cakra masih terlelap dengan napas yang teratur. Wajahnya tampak begitu polos seolah tidak pernah menyimpan dosa besar di balik selimut sutra ini. Aku bangkit perlahan, berhati-hati agar tidak mengusik tidurnya. Lalu melangkah menuju kamar mandi untuk membasuh wajahku yang tampak lebih tegas dari biasanya. Pagi ini adalah jadwal penandatanganan kontrak proyek bayangan yang kutemukan di buku biru semalam. Aku tahu Cakra dan Jessica akan bertemu di kantor pusat pada pukul 10 pagi. Nyonya Widya juga berencana hadir. Katanya untuk memberikan dukungan moral bagi putra kebanggaannya. Aku menyiapkan setelan jas Cakra dengan sangat teliti, memastikan tidak ada satupun kerutan yang terlihat. Aku ingin dia tampil sesempurna mungkin di hari kehancurannya. Saat Cakra terbangun dan melihatku menyiapkan keperluannya, dia tersenyum tipis, sebuah senyuman yang biasanya membuat hatiku luluh, namun kini hanya memicu rasa mual yang hebat di ulu hatiku. Kamu terlihat sangat rajin pagi ini, Namira. Seharusnya dari dulu kamu bersikap manis seperti ini, jadi aku tidak perlu terus-menerus membelamu di depan Mama. Ucap Cakra sambil memakai jam tangan mewahnya. Aku hanya membalas dengan anggukan patuh dan senyum yang kupaksakan. Membelaku. Kata itu terdengar seperti lelucon paling sarkas yang pernah kudengar. Dia tidak pernah membelaku.
Dia hanya membiarkanku menjadi samsat bagi kebencian ibunya agar perhatian orang tidak teralih pada Gundik dan anak rahasianya. Setelah Cakra berangkat, aku segera bersiap. Aku mengenakan gaun berwarna hitam pekat, warna yang melambangkan duka sekaligus kekuatan. Aku menghubungi Pak Gunawan dan memberitahunya bahwa hari ini adalah waktunya. Semua dokumen sudah siap, Namira. Tim audit independen yang saya hubungi juga sudah mulai bergerak secara rahasia untuk membekukan aliran dana tersebut jika terbukti ada indikasi pencucian uang, ujar Pak Gunawan melalui sambungan telepon yang aman. Aku menarik napas panjang, menguatkan hati sebelum melangkah keluar dari rumah yang selama 5 tahun ini menjadi penjara bagi jiwaku. Aku tiba di kantor pusat perusahaan Cakra 30 menit sebelum acara dimulai. Aku tidak masuk melalui pintu utama yang dijaga ketat, melainkan melalui pintu belakang yang biasa digunakan oleh staf kebersihan, berkat bantuan salah satu karyawan yang pernah kubantu biaya pengobatan anaknya tahun lalu. Kebaikan kecil ternyata selalu menemukan jalannya untuk kembali. Aku menyelinap menuju ruang arsip yang terletak tepat di samping ruang rapat utama. Di sana, aku bisa mendengar suara tawa Jessica yang melengking, bersahutan dengan suara berat Cakra dan pujian-pujian dari Nyonya Widya. Ini adalah langkah besar untuk keluarga kita, Cakra. Dengan proyek ini, posisi kita di bursa saham akan semakin tak tergoyahkan. Dan Jessica, terima kasih karena kamu selalu ada untuk putraku. Suara Nyonya Widya terdengar sangat bangga. Aku menempelkan telinga ke dinding kayu yang tipis, merasakan denyut nadiku yang semakin kencang. Mereka sedang merayakan kemenangan yang sebenarnya adalah awal dari kekalahan telak. Aku mengeluarkan ponselku, menghubungkan perangkat penyadap kecil yang sudah kupasang di bawah meja rapat 2 hari yang lalu saat aku berpura-pura mengantar makan siang untuk Cakra. Suara mereka terdengar sangat jernih di earphone yang kupakai. Semua dana sudah siap dialirkan ke rekening yayasan itu, kan? Tanya Cakra dengan nada suara yang rendah dan penuh rahasia. Tentu saja, sayang. Semuanya sudah diatur sedemikian rupa agar terlihat seperti biaya operasional konsultasi. Tidak akan ada yang curiga, apalagi istri bodohmu itu hanya tahu cara mengurus dapur. Jawab Jessica diiringi tawa renyah yang membuat tanganku mengepal kuat. Istri bodoh? Kita lihat saja siapa yang bodoh saat semua bukti ini terpampang nyata di depan pihak berwenang. Tepat saat mereka hendak menandatangani dokumen kontrak tersebut, aku melangkah keluar dari ruang arsip dan berjalan mantap menuju pintu ruang rapat. Aku tidak mengetuk. Aku langsung mendorong pintu ganda itu hingga terbuka lebar, menciptakan dentuman yang mengejutkan semua orang di dalam ruangan. Cakra terlonjak dari kursinya. Wajahnya memucat seketika saat melihatku berdiri di sana dengan tatapan yang tajam bak belati. Namira, apa yang kamu lakukan di sini? Lancang sekali kamu masuk tanpa izin. Bentak Nyonya Widya dengan wajah memerah karena marah. Jessica pun tampak terkejut. Namun dia segera menguasai diri dan memasang wajah meremehkan yang biasa dia tunjukkan. Oh, lihat siapa yang datang. Apakah kamu kehabisan uang belanja hingga harus menyusul suamimu ke kantor? Benar-benar tidak punya tata krama. Sindir Jessica sambil menyilangkan kakinya dengan angkuh. Namun, aku tidak memedulikan ucapan mereka. Aku berjalan mendekati meja rapat, meletakkan sebuah map coklat besar tepat di atas dokumen kontrak yang hendak mereka tanda tangani. Aku di sini bukan untuk uang belanja, Jessica. Aku di sini untuk menghentikan sebuah kejahatan besar yang kalian bungkus dengan nama bisnis keluarga. Ucapku dengan suara yang lantang dan stabil. Cakra mencoba meraih map itu, namun aku lebih dulu menahannya. Jangan terburu-buru, Cakra. Kamu pasti ingin melihat isinya bersama mama dan kolega bisnismu yang sebentar lagi akan sampai di sini bersama pihak kepolisian. Mendengar kata kepolisian, wajah Cakra berubah menjadi abu-abu. Apa maksudmu, Namira? Jangan main-main. Kamu hanya seorang wanita rumah tangga yang tidak tahu apa-apa tentang bisnis. Teriaknya dengan nada gemetar. Aku hanya tersenyum. Sebuah senyuman yang mengandung 1001 luka yang kini berubah menjadi pembalasan. Aku membuka map tersebut, menyebarkan foto-foto rumah di pinggiran kota, bukti transfer rutin ke rekening pribadi Jessica, dan foto anak kecil yang sangat mirip dengan Cakra di atas meja. Keheningan yang mematikan seketika menyelimuti ruangan itu.
Nyonya Widya menatap foto anak itu dengan mata terbelalak. Sementara Jessica tampak mulai panik dan mencari jalan keluar. Ini fitnah. Kamu mengedit foto-foto ini untuk menghancurkan namaku. Teriak Jessica dengan suara melengking. Namun, semua sudah terlambat. Aku menyalakan rekaman suara yang baru saja kuambil dari ruang arsip, memperdengarkan pengakuan mereka tentang penggelapan dana perusahaan. Siapa sekarang yang anak ilegal? Cakra? Siapa sekarang yang tidak punya martabat? Jessica? Kalian menggunakan namaku sebagai kambing hitam untuk menutupi keberadaan anak ini, buah dari pengkhianatan kalian. Ujarku sambil menunjuk tepat ke arah mereka berdua. Nyonya Widya terduduk lemas di kursinya. Menyadari bahwa citra keluarga suci yang dia agung-agungkan selama ini hanyalah sebuah istana pasir yang baru saja tersapu ombak kenyataan. Cakra mencoba mendekatiku. Wajahnya memelas penuh permohonan. Namira, tolong, kita bisa bicarakan ini baik-baik. Jangan hancurkan semuanya sekarang. Namun, aku mundur selangkah. Menatapnya dengan rasa jijik yang sudah mencapai puncaknya. Tidak ada lagi pembicaraan. Cakra, aku sudah memberikan 5 tahun hidupku untukmu, dan kamu membayarnya dengan penghinaan. Sekarang, biarlah hukum yang berbicara. Tepat saat itu, pintu ruang rapat kembali terbuka, menampilkan Pak Gunawan bersama beberapa petugas berseragam yang siap membawa keadilan ke dalam ruangan yang penuh dengan dosa ini. Puncak konflik baru saja dimulai, dan aku tidak akan membiarkan satupun dari mereka lolos dari jeratan hukum yang telah kusiapkan dengan sangat rapi. Langkah kaki para petugas berseragam itu menggema di lantai granit yang dingin, menciptakan irama mencekam yang seolah memacu detak jantung semua orang di dalam ruangan. Cakra berdiri mematung. Wajahnya yang biasanya angkuh kini memucat pasi, menyerupai warna kertas kontrak yang baru saja ia genggam. Di sudut meja, Jessica mencoba menyembunyikan tangannya yang gemetar hebat di bawah meja rapat. Namun matanya yang liar terus mencari celah pintu keluar yang kini telah tertutup rapat oleh barisan pria tegap. Nyonya Widya terduduk lemas. Napasnya tersengal-sengal seolah oksigen di ruangan mewah ini mendadak lenyap ditelan kenyataan pahit yang baru saja kusuguhkan di depan matanya sendiri. Apa-apaan ini? Namira? Kamu sudah gila? Kamu ingin menghancurkan suamimu sendiri di depan kolega dan polisi? Teriak Cakra dengan suara yang pecah, mencoba membangun sisa-sisa wibawanya yang telah runtuh berkeping-keping. Ia melangkah maju, hendak meraih lenganku, namun Pak Gunawan dengan sigap menghalangi langkahnya. Pengacara tua itu menatap Cakra dengan tatapan dingin yang penuh peringatan, membuat suamiku terpaksa mundur selangkah dengan geraman frustrasi yang tertahan di tenggorokan. Aku menatap Cakra tepat di matanya. Tidak ada lagi binar cinta atau kepatuhan yang dulu selalu kuberikan secara cuma-cuma. Bukan aku yang menghancurkanmu, Cakra. Kamu sendiri yang membangun panggung kehancuran ini sejak kamu memutuskan untuk mengkhianati pernikahan kita dan mencuri uang perusahaan demi menghidupi kebohonganmu bersama Jessica. Jawabku dengan nada bicara yang sangat tenang, sebuah ketenangan yang justru terasa lebih mematikan daripada teriakan histeris manapun. Aku mengambil salah satu lembar bukti transfer yang tercecer di meja dan mengangkatnya tinggi-tinggi agar semua orang bisa melihatnya dengan sangat jelas. Jessica tiba-tiba berdiri. Wajah cantiknya kini tampak mengerikan karena amarah dan ketakutan yang bercampur aduk. Itu semua rekayasa. Namira hanya iri karena dia tidak punya latar belakang keluarga yang jelas. Dia menggunakan status anak ilegalnya untuk menarik simpati dan menjatuhkan kita. Tante, jangan percaya pada wanita ular ini, teriak Jessica sambil menunjuk ke arah Nyonya Widya, berharap mendapatkan pembelaan dari wanita tua yang selama ini memujanya. Namun, Nyonya Widya hanya diam membisu. Matanya terpaku pada foto anak kecil yang sangat mirip dengan putra kesayangannya tersebut. Salah seorang petugas kepolisian maju dan menunjukkan surat perintah resmi. Saudara Cakra dan saudari Jessica, kami memiliki bukti permulaan yang cukup terkait dugaan penggelapan dana perusahaan dan pencucian uang melalui yayasan fiktif. Kami meminta kerjasama Anda untuk ikut ke kantor pusat guna pemeriksaan lebih lanjut, ujar petugas itu dengan tegas. Suasana ruangan mendadak menjadi sangat riuh ketika beberapa staf kantor mulai berbisik-bisik di balik pintu kaca yang transparan, menyaksikan kejatuhan sang pemimpin perusahaan yang selama ini mereka segani. Cakra menatapku dengan tatapan penuh kebencian yang mendalam.
Kamu akan menyesal melakukan ini, Namira. Kamu pikir kamu bisa hidup tenang setelah mempermalukan keluarga besar kita seperti ini? Kamu tidak punya apa-apa tanpa aku. Kamu akan kembali menjadi gembel di jalanan. Ancamnya dengan gigi yang berkerat. Namun, aku hanya tersenyum tipis. Sebuah senyuman pembebasan yang sudah lama tidak kurasakan. Aku tahu dia sedang berusaha menakutiku. Tapi dia lupa bahwa aku telah mengamankan seluruh bukti dan aset pribadiku jauh sebelum hari ini tiba. Aku lebih baik hidup sederhana dengan harga diri yang tegak, daripada tinggal di istana ini sebagai pajangan yang setiap hari diberi makan fitnah dan pengkhianatan. Dan soal siapa yang tidak punya apa-apa, mungkin kamu harus memeriksa kembali status kepemilikan saham perusahaan ini yang baru saja beralih karena pelanggaran kontrak berat yang kamu lakukan. Balasku telak. Cakra tertegun. Ia baru menyadari bahwa dalam klausul perjanjian pranikah dan kontrak perusahaan yang ia tanda tangani dulu, ada pasal yang menyebutkan pengalihan hak jika terjadi tindak kriminal yang merugikan nama baik institusi. Nyonya Widya akhirnya bersuara, namun suaranya terdengar sangat parau dan lemah. Namira, tolong hentikan ini. Kita bisa selesaikan secara kekeluargaan. Jangan biarkan orang luar tahu tentang aib ini. Ingat nama baik keluarga kita. Rintihnya dengan wajah memelas. Aku menatap mertuaku itu dengan rasa iba yang minimal. Selama 5 tahun, dia tidak pernah sekalipun memikirkan nama baikku saat dia membiarkan Jessica menghinaku sebagai anak ilegal di depan semua orang. Maaf, Ma. Tapi keluarga yang Mama maksud sudah hancur sejak Cakra membawa Jessica dan anak rahasia mereka ke dalam lingkaran suci kita. Keadilan tidak mengenal kata kekeluargaan jika dasarnya adalah kejahatan. Ujarku tegas. Aku memberikan isyarat kepada Pak Gunawan untuk menyerahkan sisa dokumen asli kepada pihak kepolisian. Saat borgol besi itu melingkar di pergelangan tangan Cakra dan Jessica, aku merasa sebuah rantai besar yang selama ini mengikat leherku akhirnya terputus. Jessica meronta-ronta saat digiring keluar, menyumpah serapah dengan kata-kata kasar yang menunjukkan jati dirinya yang sebenarnya. Sementara Cakra hanya bisa tertunduk lesu, menghindari tatapan mata para karyawannya yang kini menatapnya dengan pandangan rendah. Aku berdiri di tengah ruangan rapat yang kini berantakan, menatap punggung mereka yang semakin menjauh. Puncak konflik ini memang menyakitkan, namun ini adalah operasi bedah yang harus dilakukan untuk membuang tumor busuk dalam hidupku. Setelah ruangan itu kosong, Nyonya Widya mendekatiku dengan langkah gontai. Dia mencoba meraih tanganku, namun aku dengan halus menghindar. Namira, apa yang akan terjadi pada perusahaan kita? Apa yang akan terjadi padaku? Tanyanya dengan nada ketakutan. Aku menatapnya sejenak sebelum melangkah menuju pintu. Mama masih punya rumah ini untuk ditinggali. Tapi jangan harap ada kemewahan seperti dulu. Mulai sekarang, setiap orang harus menanggung konsekuensi dari perbuatan mereka masing-masing, termasuk Mama yang membiarkan kebohongan ini tumbuh subur. Aku berjalan keluar dari gedung kantor dengan kepala tegak, menghirup udara segar yang terasa sangat berbeda dari biasanya. Matahari siang itu bersinar terik, seolah sedang merayakan keberanianku untuk mengungkap kebenaran. Namira yang lemah telah mati di dalam ruangan rapat tadi, dan kini yang tersisa hanyalah seorang wanita mandiri yang siap menata kembali puing-puing hidupnya. Fitnah anak ilegal itu kini telah berbalik arah, menunjukkan siapa sebenarnya yang hidup di luar jalur hukum dan norma. Aku masuk ke dalam mobil Pak Gunawan dengan perasaan lega yang tak terkira, siap menghadapi babak baru yang mungkin akan lebih menantang. Namun setidaknya aku tidak lagi harus berpura-pura bahagia di atas luka yang menganga. Perang besar ini mungkin baru saja melewati puncaknya, tapi pembersihan sisa-sisa kehancuran baru saja dimulai, dan aku akan memastikan tidak ada satupun debu pengkhianatan yang tertinggal di masa depanku yang baru. Malam di kota ini terasa jauh lebih dingin dari biasanya, meski lampu jalanan tetap berpijar dengan keangkuhan yang sama. Aku duduk di kursi belakang mobil Pak Gunawan, menatap deretan gedung pencakar langit yang berlalu cepat di balik jendela kaca yang sedikit berembun. Di sampingku, tumpukan map coklat yang tadi menjadi saksi bisu kehancuran Cakra dan Jessica kini tergeletak pasrah, seolah beban berat yang dikandungnya telah tumpah seluruhnya di ruang rapat itu. Ponselku tidak berhenti bergetar. Puluhan panggilan tak terjawab dari nomor keluarga besar Cakra dan pesan singkat yang berisi makian hingga permohonan ampun terus bermunculan,
namun aku memilih untuk mematikan daya perangkat itu. Aku butuh keheningan untuk merangkai kembali kepingan jiwaku yang selama 5 tahun ini dipaksa pecah demi menyenangkan orang lain. Kamu sudah melakukannya dengan sangat luar biasa, Namira. Tidak banyak orang yang memiliki keberanian untuk berdiri tegak di depan badai seperti yang kamu lakukan tadi. Suara Pak Gunawan memecah kesunyian. Nadanya tenang dan kebapakan. Aku hanya tersenyum tipis. Sebuah senyuman yang terasa sangat berat di sudut bibirku. Keberanian? Mungkin lebih tepat disebut sebagai keputusasaan yang telah mencapai titik didihnya hingga berubah menjadi api yang membakar apapun di sekitarnya. Aku tidak merasa seperti pemenang. Aku hanya merasa seperti orang yang baru saja keluar dari reruntuhan bangunan yang roboh. Selamat, namun penuh dengan luka gores yang masih terasa perih. Kami tiba di sebuah hotel kecil yang letaknya cukup tersembunyi. Tempat yang sudah dipesan Pak Gunawan atas nama asistennya agar keberadaanku tidak mudah dilacak oleh pihak keluarga Cakra yang mulai kalap. Aku melangkah turun dengan kaki yang terasa sangat lemas. Seolah seluruh energi hidupku telah tersedot habis dalam konfrontasi beberapa jam yang lalu. Saat memasuki kamar, hal pertama yang kulakukan adalah melepas sepatu hak tinggi yang menyiksa ini dan membiarkan kakiku menyentuh karpet yang lembut. Aku berjalan menuju cermin besar di sudut ruangan. Menatap bayangan wanita yang ada di sana. Wajahku tampak pucat, dengan lingkaran hitam di bawah mata yang tidak bisa lagi disembunyikan oleh riasan mahal. Namun mataku memancarkan sinar yang berbeda. Sinar kebebasan yang tajam dan tak lagi meredup. Tiba-tiba, suara ketukan di pintu mengejutkanku. Aku waspada sejenak sebelum mendengar suara Pak Gunawan yang memberitahuku bahwa ada tamu penting yang ingin bertemu. Saat pintu dibuka, berdiri seorang wanita parubaya dengan pakaian yang sangat sederhana namun bersih. Wajahnya tampak ragu-ragu. Matanya berkaca-kaca saat melihatku. Dia adalah Bei Ijah, asisten rumah tangga yang selama ini diam-diam membantuku mengumpulkan bukti di rumah Cakra. Bei Ijah membawa sebuah tas kecil yang berisi barang-barang pribadiku yang paling berharga, termasuk foto kedua orang tuaku yang sengaja kutinggalkan di laci rahasia, agar tidak dihancurkan oleh Nyonya Widya jika dia tahu aku akan pergi. Non Namira, saya ikut senang Non akhirnya bisa keluar dari neraka itu. Saya tidak tahan melihat Non terus-menerus dihina sebagai anak ilegal. Padahal saya tahu persis betapa mulianya hati Non. Bisik Bei Ijah sambil terisak kecil. Aku memeluk wanita tua itu dengan erat. Merasakan kehangatan yang tulus yang tidak pernah kudapatkan dari ibu mertuaku. Bei Ijah kemudian menceritakan bahwa setelah kepolisian membawa Cakra dan Jessica, suasana di rumah besar itu menjadi sangat kacau. Nyonya Widya jatuh pingsan berkali-kali, sementara beberapa aset mulai disita oleh pihak bank karena adanya temuan penggelapan dana yang sistematis. Malam itu, aku tidak bisa memejamkan mata meski tubuhku sudah sangat lelah. Aku mulai membuka kembali catatan keuangan yang dikirimkan Pak Gunawan melalui surel cadangan. Ada satu detail yang tadi terlewatkan saat keributan di ruang rapat. Sebuah aliran dana yang mengarah pada sebuah klinik persalinan swasta 4 tahun yang lalu. Tanggal transaksi itu sangat dekat dengan waktu di mana Cakra memintaku untuk pergi berlibur sendirian ke luar negeri dengan alasan dia sangat sibuk dengan proyek baru. Ternyata, saat aku merindukannya di negeri orang, dia sedang mendampingi Jessica melahirkan anak haram mereka. Pengkhianatan ini ternyata jauh lebih dalam dan terencana dari yang kubayangkan sebelumnya. Rasa mual kembali menyerangku saat menyadari betapa lihainya mereka memanipulasi perasaanku. Selama bertahun-tahun, mereka membuatku merasa bersalah karena belum bisa memberikan keturunan. Sementara mereka sendiri merayakan kehadiran seorang anak di balik punggungku. Fitnah anak ilegal yang dilemparkan padaku sebenarnya adalah cara mereka memproyeksikan rasa bersalah dan ketakutan mereka sendiri. Mereka ingin aku merasa kotor agar aku tidak pernah merasa cukup layak untuk mempertanyakan kesucian hidup mereka yang sebenarnya penuh dengan noda hitam. Aku mengepalkan tangan, merasakan amarah yang dingin kembali merayap di pembuluh darahku. Puncak konflik ini memang telah berlalu di depan umum. Namun konflik di dalam batinku baru saja memasuki babak baru. Aku menyadari bahwa menghancurkan karir dan reputasi mereka saja tidak cukup. Aku harus memastikan bahwa anak itu tidak tumbuh menjadi alat manipulasi bagi Jessica di masa depan. Aku harus memastikan bahwa kebenaran tentang status anak itu terungkap secara hukum agar tidak ada lagi yang bisa menggunakan kata ilegal untuk menyerang orang yang tidak bersalah.
Aku mulai menuliskan draft surat terbuka yang akan kupublikasikan jika pihak keluarga Cakra mencoba menyerang balik melalui media massa. Aku tidak akan lagi menjadi Namira yang diam dan menerima takdir dengan pasrah. Menjelang pagi, aku berdiri di balkon hotel, menatap matahari yang mulai menyembul di Cakrawala Timur. Cahayanya yang keemasan menyapu wajahku, memberikan harapan baru yang terasa nyata. Aku tahu perjalanan hukum ini akan sangat panjang dan melelahkan. Cakra pasti akan menggunakan segala cara untuk meringankan hukumannya dan Jessica akan mencoba berperan sebagai korban. Namun, aku sudah menyiapkan benteng pertahanan yang sangat kokoh bersama Pak Gunawan. Aku telah mengamankan bukti-bukti tambahan terkait keterlibatan Nyonya Widya yang ternyata mengetahui hubungan gelap itu namun memilih untuk menutup mata demi kelangsungan bisnis putranya. Waktu untuk bersembunyi sudah berakhir, Namira. Bisikku pada diri sendiri dengan suara yang mantap. Hari ini aku akan menemui pihak kepolisian untuk memberikan keterangan tambahan sebagai saksi kunci sekaligus penggugat utama. Aku akan menghadapi tatapan mata dunia dengan kepala tegak, tanpa perlu merasa malu atas asal-usulku yang selama ini mereka jadikan senjata untuk menjatuhkanku. Aku adalah Namira Arisanti, seorang wanita yang telah berhasil meruntuhkan istana kebohongan dengan tangannya sendiri. Dan mulai detik ini, tidak akan ada lagi yang berani memanggilku dengan sebutan hina itu, karena dunia akan tahu siapa sebenarnya yang hidup di luar batas moral dan hukum. Langkahku menuju babak baru ini terasa lebih ringan, meski aku tahu duri-duri kecil masih mungkin melukai jalan yang akan kutempuh ke depan. Namun, api keberanian yang sudah menyala di dalam dadaku tidak akan pernah padam lagi oleh air mata manapun. Lantai koridor kantor kepolisian terasa begitu dingin dan kaku, memantulkan bayangan langkah kakiku yang kini terasa jauh lebih mantap dibandingkan hari-hari sebelumnya. Aku berjalan berdampingan dengan Pak Gunawan, melewati barisan kursi tunggu yang diisi oleh orang-orang dengan raut wajah penuh kecemasan. Namun, kecemasanku telah menguap, digantikan oleh tekad baja yang membeku di dalam dada. Hari ini adalah jadwal pemeriksaan tambahan, dan aku tahu, di dalam salah satu ruang interogasi itu, Cakra dan Jessica sedang berjuang melawan jeratan hukum yang kususun dengan sangat rapi. Aku menarik napas panjang, menghirup udara yang berbau pembersih lantai dan kertas tua. Sebuah aroma yang anehnya terasa seperti aroma kebebasan bagiku. Saat aku melewati sebuah ruangan dengan pintu kaca yang buram, aku melihat sosok wanita yang sangat kukenali sedang duduk di pojok koridor dengan wajah yang hancur. Nyonya Widya. Wanita yang biasanya tampil dengan perhiasan berkilau dan dagu terangkat tinggi itu kini tampak 10 tahun lebih tua. Rambut sanggulnya yang rapi mulai berantakan, dan matanya merah membengkak karena tangis yang tak kunjung usai. Saat ia melihatku, ia segera bangkit dan menerjang ke arahku. Namun petugas jaga dengan sigap menahannya sebelum ia sempat menyentuh ujung gaunku. Namira, teganya kamu melakukan ini pada anakku sendiri. Kamu adalah iblis yang menyamar jadi menantu. Teriaknya dengan suara parau yang mengguncang keheningan koridor. Aku berhenti melangkah, menatapnya dengan tatapan datar yang tanpa emosi sedikit pun. Iblis tidak menciptakan kehancuran dari kebenaran. M.A. Iblis menciptakan kehancuran dari kebohongan dan fitnah yang Mama pupuk selama 5 tahun ini. Jika Mama merasa sakit melihat Cakra di balik jeruji, bayangkan rasa sakitku saat Mama membiarkan Jessica menghinaku sebagai anak ilegal di depan semua orang. Jawabku dengan nada bicara yang sangat rendah namun tajam. Nyonya Widya tertegun. Mulutnya ternganga namun tidak ada kata-kata yang keluar. Ia merosot kembali ke kursinya, menutupi wajahnya dengan kedua tangan yang mulai keriput. Aku tidak merasa puas melihat penderitaannya. Aku hanya merasa bahwa hukum alam sedang bekerja dengan caranya yang paling adil. Di dalam ruang pemeriksaan, aku duduk berhadapan dengan seorang penyidik senior yang tampak sangat teliti. Di atas meja kayu itu, tersebar salinan mutasi rekening yang menunjukkan aliran dana dari perusahaan Cakra ke rekening pribadi Jessica yang disamarkan sebagai biaya konsultasi fiktif. Ibu Namira, kami telah menemukan bukti tambahan berupa rekaman percakapan telepon antara saudara Cakra dan saudari Jessica yang membahas tentang penghilangan jejak aset di luar negeri. Apakah Anda tahu tentang properti yang mereka beli di Singapura atas nama yayasan tersebut? Tanya penyidik itu sambil menunjukkan sebuah foto dokumen kepemilikan apartemen mewah. Aku mengangguk perlahan,
memberikan informasi tambahan tentang kode akses brankas pribadi Cakra yang pernah tidak sengaja kulihat saat ia sedang mabuk berat setahun yang lalu. Cakra selalu menyimpan dokumen asli aset luar negerinya di dalam brankas dinding di belakang lukisan potret keluarga kami di ruang kerja. Dia sangat yakin saya tidak akan pernah berani menyentuhnya. Ujarku dengan tenang. Penyidik itu mencatat keteranganku dengan cepat. Aku menyadari bahwa pengkhianatan Cakra bukan hanya soal hati, tapi sebuah konspirasi ekonomi yang sistematis untuk menimbun kekayaan haram sambil membiarkanku hidup dalam bayang-bayang hinaan status sosial yang ia ciptakan sendiri. Tiba-tiba, pintu ruangan terbuka dan seorang petugas memberitahu bahwa Jessica ingin bertemu denganku secara pribadi sebelum ia dipindahkan ke sel tahanan sementara. Pak Gunawan sempat melarangku. Khawatir wanita ular itu akan melakukan tindakan nekat. Namun aku meyakinkannya bahwa aku perlu mengakhiri semua ini dengan mata kepala sendiri. Aku dibawa ke sebuah ruangan kecil dengan sekat kaca yang tebal. Di sana, Jessica duduk dengan pakaian tahanan berwarna oranye yang sangat kontras dengan kulitnya yang biasanya terawat mahal. Wajahnya tidak lagi cantik, penuh dengan amarah yang meledak-ledak dan kebencian yang mendalam. "Kamu pikir kamu sudah menang, Namira?" desis Jessica saat aku duduk di hadapannya. "Kamu hanya menghancurkan ayah dari anakku. Kamu pikir dunia akan memujimu? Kamu akan tetap dikenal sebagai wanita yang menghancurkan keluarganya sendiri. Dan anakku, dia akan tumbuh dengan mengetahui bahwa kamu adalah alasan ayahnya mendekam di penjara." Ia tertawa sinis, sebuah tawa yang terdengar sangat mengerikan di ruangan yang sempit itu. Ia masih mencoba menyerangku dengan satu-satunya senjata yang ia punya, rasa bersalah. Aku menatapnya dengan rasa iba yang mendalam, bukan karena ia berada di penjara, tapi karena jiwanya yang sudah begitu busuk. "Anakmu akan tumbuh dengan mengetahui kebenaran bahwa ibunya adalah seorang pencuri dan ayahnya adalah seorang pengkhianat. Aku justru menyelamatkannya dari pengaruh buruk kalian berdua. Dan soal status ilegal yang selalu kamu lemparkan padaku, sekarang dunia tahu siapa sebenarnya yang hidup di luar jalur legalitas hukum dan moralitas manusia," balasku tanpa ragu. Jessica mencoba memukul kaca skat itu dengan kepalan tangannya, berteriak histeris hingga petugas harus menyeretnya keluar dari ruangan. Itu adalah terakhir kalinya aku melihat wajahnya secara langsung. Setelah keluar dari kantor polisi, aku merasa seluruh beban di pundakku benar-benar luruh. Puncak konflik ini telah berakhir dengan kemenangan kebenaran di atas kertas dan hukum. Cakra didakwa dengan pasal penggelapan dana dan pencucian uang dengan ancaman hukuman belasan tahun penjara. Sementara Jessica juga terseret sebagai kaki tangan utama. Aset-aset yang mereka curi dari perusahaan mulai dibekukan, dan aku, sebagai istri sah yang dirugikan, mendapatkan hak asuh penuh atas sisa harta yang tidak tersangkut kasus hukum. Namun, yang paling berharga bagiku bukanlah uang atau rumah mewah itu, melainkan kembalinya namaku yang bersih. Aku berjalan menuju mobil, namun langkahku terhenti saat melihat seorang anak kecil yang digandeng oleh seorang perawat di seberang jalan. Anak itu adalah putra Cakra dan Jessica. Ia tampak bingung dan ketakutan di tengah kerumunan orang. Hatiku mencelos. Anak itu tidak memilih untuk dilahirkan dari hubungan yang salah. Aku berjanji dalam hati, meski aku tidak bisa menjadi ibunya, aku akan memastikan ia mendapatkan pendidikan dan kehidupan yang layak dari dana yang telah kusiapkan secara anonim. Aku tidak ingin menjadi seperti Nyonya Widya atau Jessica yang membalaskan dendam pada darah yang tidak berdosa. Malam itu, aku duduk di beranda hotel, menatap bintang-bintang yang bertebaran di langit Jakarta. Tidak ada lagi air mata yang jatuh. Yang ada hanyalah helaan napas lega yang panjang. Aku telah melewati badai yang paling menghancurkan dalam hidupku dan keluar sebagai pemenang yang bermartabat. Fitnah anak ilegal itu kini telah menjadi sejarah kelam yang terkubur bersama runtuhnya kekuasaan Cakra. Aku menutup mataku perlahan, menikmati kesunyian yang damai. Besok, aku akan memulai babak baru hidupku sebagai wanita yang merdeka, tanpa bayang-bayang pria penipu atau mertua yang kejam. Hidupku baru saja dimulai, dan kali ini, aku yang memegang kendali penuh atas setiap detik napas yang kuambil. Pagi itu, udara di Jakarta terasa lebih ringan saat aku melangkah keluar dari hotel tempatku mengungsi sementara. Aku memutuskan untuk kembali ke rumah besar milik keluarga Cakra, bukan untuk tinggal di sana lagi,
melainkan untuk mengambil sisa harga diriku yang masih tertinggal di antara dinding-dinding angkuh itu. Dengan didampingi oleh Pak Gunawan dan 2 orang petugas kurator, aku memasuki gerbang yang biasanya dijaga ketat. Kini, suasana rumah itu sunyi senyap, seolah-olah kemegahannya telah luntur bersamaan dengan kabar penangkapan sang tuan rumah yang menghiasi seluruh tajuk berita pagi ini. Di ruang tamu, aku menemukan Nyonya Widya sedang duduk mematung di sofa beludru favoritnya. Matanya yang sembab menatap kosong ke arah potret keluarga besar yang masih tergantung di dinding. Saat melihatku masuk, tidak ada lagi makian yang keluar dari mulutnya. Ia hanya menatapku dengan sorot mata yang penuh dengan kekalahan. "Kamu datang untuk mengusirku, Namira?" Tanyanya dengan suara yang parau dan gemetar. Aku berhenti tepat di hadapannya, menatap wanita yang selama 5 tahun ini menganggapku sebagai noda dalam silsilah keluarganya. Aku tidak sekejam itu. Ma. Rumah ini sudah disita oleh bank karena agunan utang perusahaan yang dilakukan Cakra secara ilegal. Mama punya waktu 24 jam untuk berkemas sebelum tempat ini disegel. Jawabku dengan nada datar namun tetap sopan. Nyonya Widya tertawa kecil. Sebuah tawa getir yang terdengar menyedihkan di ruangan seluas itu. Ia baru menyadari bahwa selama ini ia memuja seorang putra yang ternyata adalah penghancur masa tuanya sendiri. Sementara ia menghina menantu yang sebenarnya paling tulus merawatnya. Aku melangkah menuju kamar pribadiku dan Cakra. Aku membuka lemari dan hanya mengambil barang-barang yang kubeli dengan hasil keringatku sendiri sebelum menikah, serta perhiasan peninggalan almarhumah ibuku. Saat aku hendak keluar, mataku tertuju pada sebuah kotak beludru merah di atas meja rias. Di dalamnya terdapat sebuah kalung berlian pemberian Cakra pada ulang tahun pernikahan ketiga kami. Aku meninggalkannya begitu saja di sana. Barang itu dibeli dari uang yang mungkin seharusnya menjadi hak para karyawan atau bahkan dana untuk anak rahasianya bersama Jessica. Aku tidak sudi menyentuh apapun yang berasal dari kebohongan. Di koridor bawah, aku berpapasan dengan beberapa asisten rumah tangga yang selama ini juga kerap memandangku sebelah mata karena pengaruh Nyonya Widya. Mereka menunduk malu, tak berani menatap wajahku yang kini tegak tanpa beban. Aku menghampiri Bei Ijah yang sedang menangis di pojok dapur. Aku memberikan amplop berisi uang pesangon yang cukup besar dariku pribadi. "Bei, terima kasih sudah menjadi satu-satunya teman di rumah ini. Cari pekerjaan yang lebih baik ya," bisikku sambil memeluknya. Sebelum benar-benar pergi, aku berdiri di depan pintu utama dan berbalik menatap bangunan megah itu untuk terakhir kalinya. Istana ini telah menjadi penjara emosional bagiku. Tempat di mana sebutan anak ilegal terus-menerus digaungkan untuk meruntuhkan mentalku. Namun hari ini, aku melangkah keluar dengan nama yang harum dan bersih. Aku telah membuktikan bahwa martabat seseorang tidak ditentukan oleh asal-usul kelahirannya, melainkan oleh kejujuran dan keberaniannya dalam menghadapi kezaliman. Aku masuk ke dalam mobil dengan senyum tipis, siap menutup buku lama dan menuliskan babak baru dalam hidupku yang merdeka. Gedung pencakar langit yang menjadi simbol kejayaan Cakra kini tampak kusam di bawah langit mendung yang menggantung rendah di pusat kota Jakarta. Aku berdiri di seberang jalan, menatap papan nama perusahaan yang sedang diturunkan oleh beberapa pekerja dengan kasar. Kabar mengenai penggelapan dana dan skandal perselingkuhan yang melibatkan direktur utamanya telah menghancurkan nilai saham perusahaan dalam waktu semalam. Kolega bisnis yang dulu berebut menjabat tangan Cakra kini berbalik menghujat dan menarik seluruh investasi mereka. Inilah kehancuran yang mereka tabur sendiri. Sebuah kehancuran yang bermula dari kesombongan dan fitnah keji terhadap seorang istri yang tulus mengabdi. Di dalam lobi gedung yang mulai sepi, aku bertemu dengan tim kurator dan pihak bank yang sedang melakukan penyitaan aset. Aku menyerahkan beberapa dokumen tambahan yang diminta oleh penyidik terkait keterlibatan Jessica dalam pemalsuan tanda tangan laporan keuangan tahunan. Ternyata, Jessica bukan hanya sekadar gundik. Ia adalah dalang intelektual yang memanfaatkan ambisi Cakra untuk mengeruk keuntungan pribadi. Ia menggunakan posisi istimewanya di hati Cakra untuk memanipulasi setiap keputusan strategis perusahaan demi kepentingan yayasan fiktif yang ia kelola bersama kakaknya di luar negeri. Aku berjalan menuju ruang kerja Cakra untuk terakhir kalinya. Ruangan itu berantakan. Kertas-kertas berserakan di lantai dan botol minuman keras yang sudah kosong tergeletak di pojok ruangan. Di atas meja kerja yang dulu sangat ia banggakan,
Aku menemukan sebuah foto kecil tersembunyi di balik kalender meja. Itu adalah foto anak laki-laki hasil hubungannya dengan Jessica. Anak itu tampak tersenyum lebar, tanpa tahu bahwa ayahnya adalah seorang pengecut yang menggunakan ibunya yang sah sebagai tameng dari segala dosa hukumnya. Aku menatap foto itu dengan perasaan yang campur aduk, antara benci pada orang tuanya dan iba pada masa depan anak yang tidak berdosa ini. Tiba-tiba, pengacara Cakra masuk ke ruangan dengan wajah yang sangat tegang. Ia menyerahkan sebuah surat permohonan maaf dari Cakra yang ditulis dari balik jeruji besi. Di dalamnya, Cakra memohon agar aku mencabut laporan atau setidaknya memberikan kesaksian yang meringankan hukuman bagi dirinya. Ia berjanji akan mengembalikan sebagian aset dan memulai hidup baru denganku jika ia keluar nanti. Aku membaca surat itu dengan tawa getir yang bergema di ruangan sunyi tersebut. Ia masih berpikir bahwa aku adalah Namira yang sama, wanita yang bisa luluh hanya dengan kata-kata manis dan janji palsu yang tidak pernah ia tepati. Aku merobek surat itu menjadi potongan-potongan kecil di depan mata pengacaranya. Katakan pada klien Anda, keadilan tidak bisa dibeli dengan permohonan maaf yang terlambat. Dia harus mempertanggungjawabkan setiap sen yang dia curi dan setiap air mata yang saya jatuhkan karena fitnah anak ilegal yang dia biarkan tumbuh subur di rumahnya. Ujarku dengan suara yang sangat dingin. Pengacara itu tertunduk, menyadari bahwa tidak ada lagi ruang negosiasi bagi seorang pengkhianat yang telah menghancurkan hidup istrinya sendiri demi kesenangan sesaat. Setelah keluar dari gedung itu, aku merasa sebuah lingkaran besar dalam hidupku telah tertutup dengan sempurna. Kejatuhan bisnis Cakra adalah bukti nyata bahwa pondasi yang dibangun di atas kebohongan tidak akan pernah bertahan lama. Aku melangkah menuju mobilku dengan perasaan lega yang tak terkira. Tidak ada lagi beban untuk menjaga citra keluarga yang sebenarnya sudah busuk sejak lama. Hari ini, aku bukan lagi nyonya dari pengusaha sukses yang palsu, melainkan seorang wanita yang berdaulat atas dirinya sendiri. Aku siap membangun masa depanku dari nol, dengan tangan yang bersih dan hati yang tidak lagi terbelenggu oleh rasa takut akan masa lalu. 6 bulan telah berlalu sejak badai besar itu meluluh lantakkan istana kebohongan yang dibangun Cakra dan Jessica. Pagi ini, aku berdiri di depan sebuah bangunan minimalis bercat putih bersih di sudut kota yang tenang. Papan nama kayu yang tergantung di depan pintu masuk bertuliskan, Arisanti Atelier. Ini adalah bengkel kreatif kecil yang kubangun dari sisa tabungan pribadiku dan warisan kecil mendiang ayah yang dulu sempat ingin disita oleh Nyonya Widya. Di sini, aku tidak lagi dikenal sebagai istri pengusaha yang malang, melainkan sebagai Namira, seorang perancang busana yang mencoba menenun kembali harapan dari benang-benang luka yang pernah putus. Aku melangkah masuk ke dalam ruangan yang harum oleh aroma kayu cendana dan kain sutra baru. Sinar matahari pagi menembus jendela besar, menerangi sketsa-sketsa gaun yang terpajang rapi di dinding. Tidak ada lagi suasana mencekam seperti di rumah besar keluarga Cakra. Di sini, setiap helai kain yang kusentuh adalah simbol kemandirianku. Aku teringat bagaimana Nyonya Widya dulu selalu menghina selera berpakaianku yang dianggap terlalu sederhana dan tidak mencerminkan kelas sosial mereka. Kini, justru kesederhanaan itulah yang membuat rancanganku dicintai oleh banyak orang yang menghargai ketulusan di balik sebuah karya. Ponselku bergetar di atas meja kerja. Sebuah pesan masuk dari Pak Gunawan mengabarkan bahwa proses perceraianku telah selesai sepenuhnya secara hukum. Aku kini resmi menyandang status janda. Namun aku merasa lebih utuh daripada saat aku masih terikat dalam pernikahan yang penuh kepalsuan itu. Cakra dan Jessica baru saja menerima vonis hukuman penjara yang cukup berat atas kasus penggelapan dana dan pencucian uang. Keadilan memang bekerja perlahan. Namun ia tidak pernah salah alamat. Nama baikku telah pulih sepenuhnya setelah pengadilan membuktikan bahwa tuduhan anak ilegal yang mereka tujukan padaku hanyalah rekayasa untuk menutupi skandal mereka sendiri. Tiba-tiba, pintu butikku terbuka dan seorang wanita parubaya masuk dengan ragu-ragu. Aku tertegun sejenak saat menyadari bahwa itu adalah Nyonya Widya. Penampilannya sangat jauh berbeda dari terakhir kali aku melihatnya. Ia mengenakan pakaian biasa yang tampak kusam, tanpa perhiasan berlian yang biasanya memenuhi jemarinya. Wajahnya yang dulu angkuh kini tampak layu dan penuh penyesalan. Ia menatapku dengan mata yang berkaca-kaca, seolah tidak percaya melihat kesuksesan kecil yang berhasil kuraih tanpa bantuan nama besar keluarganya. Namira,
Aku datang bukan untuk mengganggu. Aku hanya ingin meminta maaf secara tulus atas segala perbuatanku selama ini, bisiknya dengan suara yang bergetar. Ia menceritakan betapa sulit hidupnya sekarang setelah semua aset disita dan ia harus tinggal di rumah kontrakan kecil. Ia baru menyadari bahwa selama ini ia telah membuang permata demi mengejar batu kali yang berkilau palsu. Aku mendengarkannya dengan tenang, tanpa rasa dendam namun juga tanpa keinginan untuk kembali ke masa lalu. Aku mengambil sebuah syal sutra berwarna biru langit dari rak dan memberikannya kepadanya. Aku sudah memaafkan Mama sejak lama, bukan karena Mama pantas dimaafkan, tapi karena hatiku berhak mendapatkan ketenangan. Gunakan syal ini untuk menghangatkan diri, namun tolong jangan datang lagi. Kita sudah berada di jalan yang berbeda, ujarku dengan nada yang sangat lembut namun tegas. Nyonya Widya menerima syal itu sambil terisak, lalu berbalik pergi meninggalkan butiku. Setelah ia pergi, aku kembali duduk di depan mesin jahitku. Aku merasa sebuah beban terakhir telah terangkat dari pundakku. Aku telah membuktikan kepada dunia, dan yang terpenting kepada diriku sendiri, bahwa harga diri seorang wanita tidak ditentukan oleh siapa suaminya atau seberapa megah rumahnya. Martabatku lahir dari keberanianku untuk bangkit saat dijatuhkan dan kejujuranku saat difitnah. Hari ini, aku berdiri tegak sebagai Namira Arisanti, wanita mandiri yang tidak lagi takut pada bayang-bayang masa lalu. Angin sore berembus lembut, memainkan ujung tirai tipis di butik baruku yang kini mulai dikenal banyak orang. Di atas meja kerja, sebuah undangan pameran busana nasional tergeletak manis, mencantumkan nama Namira Arisanti sebagai salah satu perancang utama. Tidak ada lagi embel-embel nama keluarga Cakra di belakangnya. Aku berdiri di depan cermin besar, menatap bayangan diriku yang kini tampak jauh lebih hidup. Mataku tidak lagi menyimpan mendung kesedihan, melainkan binar ketegasan yang lahir dari tempaan badai yang paling dahsyat. 5 tahun pengabdianku yang sia-sia telah kuganti dengan kebebasan yang tak ternilai harganya. Kabar terbaru dari pengadilan menyebutkan bahwa Cakra dan Jessica telah mulai menjalani masa hukuman mereka di penjara yang berbeda. Harta mereka habis disita negara untuk menutupi kerugian perusahaan dan denda pencucian uang. Nyonya Widya kini hidup di sebuah rumah sederhana di pinggiran kota, jauh dari kemewahan yang dulu ia agung-agungkan. Sementara itu, anak hasil hubungan gelap mereka telah berada di bawah asuhan yayasan yang terpercaya, di mana aku secara rutin mengirimkan biaya pendidikan tanpa pernah menampakkan wajahku. Aku ingin anak itu tumbuh tanpa beban dosa orang tuanya, dan tanpa perlu mendengar kata ilegal yang dulu digunakan untuk menghancurkan mentalitasku. Sore ini, aku melangkah keluar dari butik dengan langkah ringan. Aku berjalan menuju taman kota yang ramai oleh tawa anak-anak dan sapaan hangat para pejalan kaki. Tidak ada lagi bisikan sinis atau tatapan merendahkan yang dulu menghantuiku. Fitnah keji itu telah musnah, terbakar oleh kebenaran yang kuperjuangkan dengan tetesan keringat dan air mata. Aku menyadari bahwa martabat sejati tidak terletak pada silsilah darah yang terpandang, melainkan pada kejujuran hati dan keberanian untuk bangkit dari kehancuran. Aku telah membuktikan bahwa seorang wanita yang dianggap lemah bisa meruntuhkan istana kebohongan dengan tangannya sendiri. Di bawah langit senja yang berwarna keemasan, aku menghela napas panjang penuh syukur. Masa lalu yang pahit kini hanyalah sebuah bab lama yang telah kututup rapat. Aku tidak lagi merasa malu atau terhina, karena aku tahu siapa diriku yang sebenarnya. Aku adalah penyintas yang bermartabat, pemenang yang tidak perlu merendahkan orang lain untuk merasa tinggi. Hidupku yang baru telah membentang luas di depan mata, penuh dengan warna-warna indah yang kupilih sendiri. Namira Arisanti kini telah benar-benar pulang ke rumah yang sesungguhnya, yaitu kedamaian di dalam jiwanya sendiri yang merdeka.